Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Hadratil mukarramin wal mukarramat, para bapak dan ibu jamaah majelis maulid Nabi yang insya Allah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ibu sekalian, alhamdulillah hari ini bapak ibu setia, bukan sama sayanya, bukan, setia menanti menunggu kehadiran Rasulullah. Ini maulid Nabi, Bu, kita ngundang Nabi. Nabi datang ke majelis ini, Nabi senang. Siapa yang senang hari ini menyambut kedatangan Nabi, maka orang itu yang akan diberikan syafaatnya Rasul. Bu, nih ada satu cerita. Dulu di Libanon, kenal Libanon, Bu? Tahu? Tetangganya Ponombok itu ya. Di negara Libanon ngadain acara maulid Nabi, Bu. Yang datang orang muslim, orang non muslim bareng. Maulid itu kan, Bu, artinya peringati kelahiran Nabi ya. Dan tradisi orang Libanon, Bu, kalau maulid gabungan. Orang muslim, orang non muslim, orang Nasrani, orang Kristen ikut, Bu. Dan dia pakai apa, Bu? Pakai senapan. Di sini ada nggak? Kalau orang nikah nih habis sah, masang apa, Bu, sin, Bu? Petasan, duor gitu, Bu ya. Orang Libanon, ibu sekalian, bukan pakai petasan maulidnya, pakai senapan langsung. Duor. Nah, ibu sekalian, ternyata anak apa tuh? Anak peluru tadi, Bu, mengenai anak kecil, apa tembus kepalanya. Dan yang kena itu, Bu, anak orang Kristen, tembus kepala peluru tadi tuh. Akhirnya ibunya marah-marah, ibu si anak itu. Ibu marah-marah nggak kalau ada anaknya kena peluru? Kira-kira yang nembak diapain tuh, Bu? Ya kan? Kata ibunya, saya nggak mau tahu anak saya disembuhkan. Anak saya harus dibawa ke rumah sakit. Dibawa tuh, Bu, anak yang tadi tuh kena peluru. Ini pelurunya masih di pala, Bu. Dibawa ke rumah sakit di Libanon yang terbaik. Dokternya angkat tangan, nggak bisa. Kata dokter apa? Ini harus dibawa di rumah sakit yang ada di Amerika. Jauh dekat tuh. Masya Allah. Ini kira-kira kalau ada panitia kena begitu musibah, panitia sini suruh bawa sono obatin ke Amerika, kuat nggak tuh, Bu? Ya, harus bawa ke Amerika. Nggak nyanggup, Bu, nggak nyanggup. Akhirnya ibunya marah-marah. Saya nggak mau tahu, Muhammad, kalau engkau benar-benar seorang nabi, ini gara-gara umatmu Muhammad merayakan kelahiran kamu, ngadain acara maulid kamu. Saya nggak mau tahu. Kalau engkau benar-benar nabi, coba minta sama Tuhanmu. Gitu kata ibunya tuh. Akhirnya apa, Bu? Masuk tuh ke ruangan anak yang mau dioperasi. Ya, sampai ke ruangan operasi, Bu, itu si anaknya duduk diem aja.
Kata anaknya, Umi, pintu tutup, pintu ruangan rumah sakit itu tutup, nanti dia keluar, ya kan? Karena ibunya ini udah ketakutan, Bu ya. Dipeluk anaknya, darahnya nggak ada, pelurunya nggak ada, sehat. Akhir ketika dipelukkan anaknya, Ibu sekalian, Umi, saya mau cerita. Tadi ada orang datang ke sini. Itulah Nabi Muhammad. Dia datang ngusap luka di kepala saya. Lukanya sembuh, pelurunya nggak ada, darahnya pun nggak ada. Itu Muhammad, benar Umi. Muhammad datang, Muhammad membantu saya, Muhammad menolong saya. Masya Allah. Itu orang Nasrani ikut maulid, ditolong oleh apa? Nabi. Apalagi kita, ibu sekalian, orang Muslim, nabinya Nabi Muhammad. Hari ini kita datang merayakan kelahirannya, maka insya Allah kalau niatnya pengen ketemu Nabi, apapun masalah yang kita punya, Allah berikan jalan keluar. Bu ya, lagi panennya susah, rajin-rajin hadir maulid, karena kita ngundang Nabi. Islam, orang Nasrani aja tadi kesulitannya besar, Bu. Itu saya tanya, kira-kira mau kena peluru dibawa ke Amerika apa mau panen gagal? Nah kalau orang sini kena peluru dibawa Amerika, jual 3 hektar juga masih kurang, Bu ya. Ini artinya apa para ibu sekalian? Jangan pernah tinggalkan Nabi Muhammad. Jangan pernah tidak hadir kalau kita diundang maulid Nabi. Makanya ketika Ustadz Asmu'iyah datang ke rumah saya, ditemani oleh Ibu Hajah ya, bisa nggak tanggalnya bisa? Siap, karena kita mau ketemu Nabi, Bu sekalian ya. Oleh karena itu jangan pernah khawatir, Bu, supaya Nabi kenal kita, ibu sekalian, supaya Nabi bisa bantu kita, supaya Nabi bisa memudahkan kesulitan kita. Setiap hari, Bu, setiap hari banyak-banyak bersolawat. Minimal setiap hari, Bu, 100 kali minimal. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad setiap hari. Ternyata masih juga banyak kesulitan-kesulitan saya, tambahin, Bu. Sehari kalau nggak 300, kalau nggak 500, kalau nggak 1000. Yakin Nabi akan datang menolong kesulitan kita. Sering nggak, Bu? Orang kadang-kadang yang gini, ada mobil lewat cakep banget ya, jawabnya apa? Solawatin gitu nggak? Nah, artinya apa, ibu sekalian? Semakin kita dekat dengan Nabi, semakin sering Nabi namanya kita sebut, maka Nabi akan mencari orang yang sering menyebut-nyebut namanya. Nanti kita minta. Maka ibu-ibu sekalian nih, kalau lagi berdoa, ajak nama Nabi, bawa nama Nabi, biar doa itu apa tuh? Sampai ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo, sekarang kita sholat bersama-sama. Allahumma sholli salatan, semangat, salaman taman ala sayyidina nilladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju kurabu wa tuqadha bihil hawaiju. Semangat. Kagaibu wa husnul
yusasal ghamamu biwad karim wa ala wa sahbihi fi kulli wa nafasin mi'adadi kulli. Bu, yang saya kasih amalan. Kalau hidup kita susah, baik Bu ya. Ini susah, ini susah, ini susah. Berkat Maulid Nabi, Ibu datang, saya kasih amalan. Nanti pulang diamalin. Insya apa Bu? Tadi yang Ibu baca sholawat apa namanya? Sholawat Nariyah. Saya dapat ijazah dari pengarang buku tentang keutamaan sholawat Nariyah. Amalannya apa Bu? Baca sholawat Nariyah setiap habis sholat 5 waktu 11 kali. Berapa Bu? Habis sholat subuh 11, habis sholat zuhur 11, habis sholat asar 11, habis sholat maghrib 11, habis sholat isya baca wiridin amali ya. Satu, untuk mendapatkan syafaatnya Rasul. Kali di dunia lagi susah, belum dikasih kemudahan, nanti di akhirat susahan dunia apa susahan akhirat Bu? Kalau di dunia kita susah Bu, kita masih minta tolong sama tetangga, sama saudara masih bisa. Tapi kalau kita susah di akhirat, ibu sekalian, minta tolong sama siapa? Anak orang tua lari, takut diminta tolong. Saudara sama saudara ketemu lari, takut minta tolong. Yang bisa menolong kita syafaatnya Rasulullah. Maka kalau kita amalin 11 sholawat Nariyah setiap habis sholat, kesulitan kita terutama di akhirat, Nabi datang menolong kita. Amin Bu ya. Itu niatin pertama untuk mendapatkan syafaat Rasul. Niatin kedua Bu, ya Allah mudahkan segala kesulitan kita. Namanya orang hidup pasti banyak apa? Kesulitan. Nanam apa nih padi susah mulu Bu ya. Jangan jauh-jauh sama Nabi Bu. Makanya kata Ustazah Halimah Idrus nih, 2 jangan pernah ditinggalkan. Berapa Bu? 2 jangan pernah ditinggalkan Bu. Yang pertama, jangan sekali-kali kamu tinggalkan sholat. Jangan. Ini pesan beliau nih. Kalau kamu berani tinggalkan sholat, berarti kamu berani tinggalkan Allah. Kalau Allah saja kamu sudah berani tinggalkan, padahal Allah menentukan mati dan hidup kita. Jangan pernah berharap apa yang kamu minta Allah kasih, karena kita berani meninggalkan apa? Jangan pernah Bu ya. Kata Nabi ibu sekalian, fa'in sholahat, kalau orang sholatnya bagus, sholatnya rapi, sholatnya nggak pernah ditinggal, kata Nabi, faqad aflaha wa anjaha, orang itu pasti beruntung dan sukses. Jadi kunci sukses di mana Bu? Sholat. Ini kadang-kadang ini gagal, panen gagal, ini gagal, sama Allah jauh Bu. Padahal yang ngasih panen siapa Bu? Yang ngasih kita rezeki siapa? Yang membuat kita hari ini masih hidup siapa? Yang membuat kita sehat siapa? Yang bikin dagangan kita lari siapa? Maka jangan pernah tinggalkan Allah. Maka kata Allah, wasjud waqtarib,
Kalau kamu punya kesulitan, kamu punya cobaan berat, kata Allah, wasjud. Nih, apa bu ibu? Kening. Tempelkan ketika sujud. Tempelkan di tanah, di sejadah. Waqtarib, dekatkan Allah. Ya. Siapa yang sering sujud, kata Nabi, fa'aksiru doa, banyakin doa ketika sujud. Satu lagi bu, doanya nih saya kasih bu. Ibu kalau lagi sujud baca apa bu? Subhana rabbiyal a'la, tambahin sujud terakhir. Ya, Allahumma rzuqni makhraja. Bisa bu? Allahumma rzuqni makhraja 11 kali. Ya. Apa artinya ibu sekalian? Ya Allah, berikan saya rezeki jalan keluar. Jalan keluar dari masalah yang membelit kita. Jalan keluar yang membuat kepala kita pusing. Jalan keluar nggak punya cuan. Jalan keluar panen gagal. Jalan keluar usaha rasanya berat. Jalan keluar rumah tangga kita berantakan. Allah yang akan memberikan jalan keluar. Maka ketika sujud ibu sekalian, jidat kita nih, kening kita, pas di sujud kita, setelah baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali, baca doa Allahumma rzuqni makhraja 11 kali itu baca. Sambil dalam hati ibu sekalian berdoa, ya Allah berikan saya jalan keluar, masalah ini saya berat, masalah ini saya berat, masalah ini saya berat, ya Allah berikan saya jalan keluar. Kalau kita sering sujud ibu sekalian, minta kepada Allah, semakin sering semakin besar peluang kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Tuh bu, sekarang tinggal dicek-cek dah, kira-kira sholat gua bagus apa jelek. Ya, kalau sholatnya berantakan bu, kalau sholatnya jelek, ya wa in fasada, kata Nabi. Kalau orang itu sholatnya berantakan, orang itu sholatnya jarang-jarang, orang itu sholatnya sering ditinggal. Sini sering nggak ninggal sholat bu? Ya. Nah, nauzubillah bu ya, jangan. Ya kan? Kata Nabi apa ibu sekalian? Wa in fasada, kalau sholatnya rusak, berantakan, faqad khaba wa khasara, maka orang itu akan rugi dan menyesal. Ya bu sekalian ya. Bu. Nanti kalau di akhirat yang pertama kali ditanya oleh Allah bukan yang lain, bukan. Ibu udah pernah haji belum? Kata Allah, bukan. Ibu udah pernah umroh belum? Bukan. Ibu udah pernah sedekah belum? Bukan. Tapi yang ditanya pertama kali oleh Allah kepada kita, sholatnya. Ya. Maka kalau sholatnya bagus, amal lain ikut bagus. Jadi kuncinya atuh bu, sholat doang. Maka kata Ustazah Halimah itu apa? Kalau kamu sholatnya benar, pasti amal yang lain ikut benar. Kalau amal yang lain benar, pasti hidup kamu benar. Kalau hidup kamu benar, pasti matinya pun benar. Kalau orang itu matinya benar, pasti dari surga akan ketemu dengan orang yang paling benar, yaitu Rasulullah. Rasulullah itu bu, orang yang paling benar, nggak pernah salah, nggak pernah lupa, nggak kayak kita bu, banyak salahnya ya, banyak lupanya. Nggak pernah nyakitin orang, itu Nabi. Nggak pernah ngatain orang,
nggak pernah membenci orang, nggak pernah hati Nabi dengan orang, nggak pernah. Di sini ada hatinya yang gede sama orang, ada. Ya, buang Bu jauh-jauh. Ya, kenapa ibu sekalian? Jangan pernah sakit hati dengan orang, jangan pernah benci dengan orang, jangan pernah gedeg dengan orang. Kenapa ibu sekalian? Kalau itu masih gedeg, besok udah dijemput malaikat Israel mau dibawa tuh mati. Ya Bu ya. Kita nggak tahu Bu. Kan bisa jadi hari ini Israel udah keliling nih di kampung keliling, siapa yang mau dibawa ya. Bisa jadi ibu duluan, saya belakangan. Ya nggak apa-apa, saya belakangan, ibu duluan, kan begitu ya. Jadi kalau Israel Bu hari ini jemput kita, balik lagi nggak ke dunia. Makanya orang mati disebut meninggalkan dunia. Dunia ini akan kita tinggalkan. Kalau kita mati punya empang lebar, dibawa nggak? No, nggak akan dibawa. Punya sawah lebar, mati dibawa nggak? No. Punya laki ganteng banget, ganteng, ngikut nggak? Alhamdulillah bini gue jalan duluan, gitu ya. Nggak akan pernah dibawa ibu sekalian. Apapun yang kita punya di dunia, ketika Israel menjemput, nggak akan ada yang pernah kita bawa, terutama hati kita. Ya, maka ibu sekalian nih, kalau maulidnya rajin, di sini hadir, nanti di sono hadir, di sono ada maulid hadir. Niatin apa? Ya Allah, perbaiki hati saya. Saya pengen hati saya kayak Nabi. Nabi nggak pernah benci dengan orang. Nabi nggak pernah gedeg. Kenal gedeg Bu? Gedeg, kenal gedeg? Kampung saya mah gedeg nyebutnya. Sini sama. Jadi kalau ngiat saudara, ngiat tetangga gedeg baik, jangan buang. Ya, kan umat Nabi Muhammad Bu ya. Katanya pengen dapat syafaat Nabi. Maulidnya rajin, maulidnya hadir, hatinya mak baik, tetap germet baik. Datang nih bareng-bareng ke majelis, dia datang lagi Bu, udah datang tuh, gitu Bu ya. Jangan Bu. Jadi kalau hari ini ibu-ibu sekalian sama saudara masih nggak akur, buru-buru pulang maulid, pok, maafin gua, gitu ya. Orang yang memaafkan kesalahan orang Bu, itu ciri-ciri orang bertakwa. Makanya kata Allah, wal afina anin nas. Orang yang memaafkan kesalahan orang, itulah tanda orang bertakwa. Jadi kalau sampai hari ini benci, gedeg, hasud, dengki sama orang, nggak mau maafin, bukan orang bertakwa. Kalau bukan orang bertakwa, jauh sama surga. Ya Bu ya, katanya pengen masuk surga. Katanya pengen masuk surga sama apa? Nabi bareng-bareng. Jadi manfaat kehadiran Bapak Ibu hadir ke majelis maulid nih, perbaiki hati. Ya, hati inilah Bu sentral segala-galanya. Mata kita bisa ngelihat karena hati yang nyuruh. Ibu datang ke sini karena hati. Gua pengen banget hadir maulid karena siapa yang pengen tuh? Hati nyuruh, ayo kaki jalan, kita maulid. Hati Bu yang nyuruh. Ayo tangan jalan, ambil baju. Ya Bu ya. Siapa yang nyuruh Bu? Hati. Makanya kata Nabi nih, Bu saya kasih doa lagi. Ini udah berapa doa yang tadi? 2 udah ya. Satu lagi 3 Bu. Baca Bu, biar hatinya kagak benci sama orang. Apa? Allahumma ja'al fi qalbi nuro. Nah, Allahumma ja'al fi nuro. Mau panjang mau pendek doanya? Segitu doang tuh. Hatinya doang yang Allah kasih cahaya. Ya Allah, jadikan hati saya
depannya bercahaya, belakangnya bercahaya, samping kanan bercahaya, samping kiri bercahaya, atas bercahaya, bawah bercahaya. Enggak pernah benci dengan orang ini, enggak pernah gedek dengan orang ini. Tetangga depan akur, tetangga belakang akur, tetangga samping juga apa? Kalau apa tuh? Bercahaya. Ini baca tiap hari. Allahumma ja'al fi qalbi nur. Jangan sa'i nur. Fi yamini, jadikan sebelah kanan saya nur. Wa fi shimali, jadikan sebelah kiri saya nur. Wa fi amami, jadikan depan saya nur. Wa fi khalfi, jadikan belakang saya nur. Wa fi fauqi, di atas saya nur. Wa fi tahti, di bawah saya nur. Waj'alni nur, jadikan saya cahaya. Tuh kalau yang panjang mah tuh gampang ngingetin gini, Bu. Mata, kuping, kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah. Dilakukan kagak hafal tuh. Kalau bahasa Indonesia, ya Allah jadikan hati saya cahaya, jadikan kuping saya cahaya, jadikan mata saya cahaya, jadikan tangan kanan saya cahaya. Apa gitu, Bu ya? Apa Ibu sekalian? Kalau hatinya bercahaya, nggak pernah benci dengan orang. Kalau matanya bercahaya, ngelihat orang husnuzan. Ini kan gara-gara mata, Bu. Gara-gara Ibu ngeliat, bukan cepet dia lihat lagi gitu ya. Gitu ya. Pakai gaya lagi. Sebelah sini pakai cincin 3, sebelah sini cincin 3. Kalau gelang gombleng, kalungnya dipanjangin gitu, Bu ya. Itu dari mana tuh, Bu? Nih, dari mata. Tapi kalau matanya cahaya Allah, Ibu sekalian, apa kata mata kita, kata hati kita? Itu mau rezeki dia. Rezeki dia. Nabi senang sama gua hari ini, gua. Itu kalau matanya apa tuh? Ini orang matanya gede, Bu. Ya, Bu ya. Makanya kalau matanya kagak pengen ngeliat, tutup. Biarin dia ngeraba jalan tuh. Ya, Bu ya. Makanya Nabi ajarin tuh satu doa. Baca doa itu, ya Allah jadikan mata saya cahaya. Nih, kuping. Ya. Ini kalau sama gosip demen banget. Lu ngomongin siapa sih, gunteng baik lu begitu ya. Nih kuping nih. Begitu ya. Kira-kira nih, Bu, saya tanya nih, Bu. Ini saya lagi gunteng sama si Anu berdua, ngomongin si Anu. Terus Bu mah kagak nimbrung, cuma gini doang nih. Itu bocah, itu orang ngomong berdua, gue takut ngomongin apa sih ya. Terus denger Ibu nggak nimbrung nggak? Kira-kira Ibu dosa nggak tuh? Tahu tapi nyemak. Ya, berdosa. Kata Imam Ghazali, syarikun lahu, orang itu sekutu dengan orang yang sedang apa tuh? Ngomongin orang. Makanya sumpel. Jangan pernah, ya kan? Kalau telinga kita, Bu, telinganya cahaya Allah, maka dia tidak akan mau dengerin yang berbau dosa. Nggak mau? Ya, Bu ya. Zaman sekarang di sini sering buka tutup nggak, Bu? Banget ya. Zaman sekarang nenek-nenek udah pada kisut, giginya udah pada ompong, tulang doang, pakai daster. Ngapain di TikTok, Bu? Tuh. Jangan, Bu, jangan begitu. Kalau mau TikTokan boleh, sholawatan, ngaji, Bu ya, atau nge-share tausiah yang orang sampaikan baik, share. Ya. Nah, Ibu sekalian, tuh, kalau hatinya, kupingnya, matanya bercahaya, sama dengan sebelah kanan. Orang musuh, Ibu sekalian, orang gedeg sama kita, kagak kena mata kita, kagak kena kuping kita, datang dari sebelah kanan, datang dari depan takut, datang dari belakang. Orang gedeg dari mana aja, Bu, kita diserang. Makanya kenapa Nabi ngajarin doa ini?
Kalau sebelah kanan kita diserang oleh orang yang gendek sama kita, ditangkal dengan cahaya Allah. Beres. Ya. Beres sudah, Bu. Kalau Allah yang nangkal, semuanya kabur. Kalian nggak perlu berguru sampai ke Gunung Kidul. Gunung Kidul dari guru. Jangan, Bu. Ya Ibu sekalian ya. Cukup penolong kita Nabi Muhammad. Cukup Allah tempat kita meminta. Bu. Coba Ibu sekalian kalau sholat baca surah apa yang pasti dibaca? Sholat baca surah apa yang pasti dibaca? Fatihah. Pasti nggak? Apa dalam surah Fatihah? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tahu itu, Bu, artinya apa? Iyyaka na'budu, ya Allah, hanya kepada Engkau saya beribadah. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau ya Allah saya meminta pertolongan. Apa pelajaran Ibu sekalian? Satu, kalau meminta sama Allah, dahulukan ibadah. Jangan ibadahnya gelajis kebol-bol. Kerjanya kalau susah minta doang. Kira-kira Ibu kalau ada anak gelajis, kenapa gelajis, Bu? Orang sini gelajis juga. Anak-anak gelajis disuruh ngapa-ngapain sama orang tua nggak mau, datang-datang nedeng, "Nya, Mbak, beli motor." Apa kita bilang, Bu? Ngonanan lu. Kalau disuruh-suruhnya susah banget lu. Giran minta dah nedeng doang lu. Begitu, Bu ya. Begitu juga Ibu sekalian, ketika kita punya hajat, punya keinginan, pengen minta sama Allah, kata Allah, iyyaka na'budu, kerja dulu, ibadah dulu, sembah dulu Allah, dekatin diri kita kepada Allah, baru pasti yang apa aja kita minta Allah. Lainnya orang mintanya jarang-jarang. Sholat kalau ingat sholat. Ini kira-kira kalau saya tanya utang sholat udah bayar apa belum? Ya Allah, siapa yang mau bayar, Bu, kalau udah sholat banyak kan? Ramadan kemarin dah. Yang kemarin pada punya utang puasa mana coba orangnya? Udah dibayar apa belum? Lagi kalau sore Israel datang, siapa yang mau bayar? Ya Ibu sekalian ya. Nah, utang sama Allah lebih diutamakan dibayar. Ngandelin anak, Bu, kita tinggal boro-boro utang kita. Dia juga hidup banyak apa? Banyak utangnya, Bu sekalian ya. Maka insya Allah Ibu sekalian, ini berkah maulid. Alhamdulillah kampung ini maulid. Ya, kita ngundang Nabi, niatin ya Allah, hadirkan Rasulullah, jadikan kampung kami baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadi kampung yang Allah ampuni dosa-dosanya. Jadi kampung yang Allah menjadikan kampung yang thayyibah, baldatun thayyibah, kampung yang baik. Sawahnya baik, peternakannya baik, ya. Apa tuh dagangnya juga baik, alhamdulillah. Itu minta sama Allah. Insya Allah Ibu sekalian ya. Besok ada lagi maulid di mana Ibu punya waktu datang. Apalagi kalau sampai bantu sama cuannya, apalagi. Ya Bu ya. Ibarat orang begini, Bu. Ibu kedatangan anak baru lahir, seneng nggak? Wah, bukan main. Apalagi anak itu ditunggu-tunggu bertahun-tahun. Ya Bu ya. Maulid itu Ibu sekalian kelahiran Nabi. Nabi lahir, kita kudu seneng. Senengnya aja, Bu, udah akan meringankan siksa kubur. Siapa, Bu? Paman Nabi yang senang dengan kedatangan kelahiran Nabi sampai memerdekakan budak Suwaibah al-Islamiyah. Abu Lahab. Ibu kenal Abu Lahab? Sampai jahatnya, Bu, jahatnya Abu Lahab sampai diabadikan dalam surah apa? Al-Lahab, tabat siada abi lahabim watab. Lahabnya jahat, wa ma'tuhu, istrinya juga jahat, Bu. Saking jahatnya Abu Lahab,
disiksa di dalam kuburnya. Tapi karena Abu Lahab, ibu sekalian, pernah seneng ketika Nabi lahir, dikabarin, ya Abu Lahab, keponakan kamu Muhammad telah lahir. Senang gembira karena ada bayi yang baru apa? Lahir. Apa kata Abu Lahab? Rasa gembira saya, rasa senang saya merdekakan budak saya karena sebab kelahiran Nabi Muhammad. Maka ibu sekalian, setiap hari Senin kuburan Abu Lahab siksaannya berhenti. Setiap Senin. Nah, hari itu Abu Lahab melimpahkan ngasih hadiah kelahiran Nabi. Nah, pun begitu, Bu. Kalau ibu sering hadir maulid sini, maulid sana, bantu sini, bantu sana. Ini ada maulid, saya punya air, bawa. Ini ada maulid, saya punya ayam, bawa. Ini ada maulid, saya bikin besek, bawa. Ini ada maulid, nggak punya duit, nggak punya besek, nggak punya ayat, hadir doang, datang. Gembira, maka akan diangkat siksa kuburnya. Ya Bu ya. Jadi tadi buang apa Bu? Nih hati buang. Pulang dari maulid jangan gak ada perubahan. Sama mertua marah bertahun-tahun. Ada di sini ada. Ya. Sama mertua marah, sama orang tua marah. Jangan ampe nauzubillah Bu ya, punya anak kayak si Loli sama siapa Bu? Nauzubillah. Ya, jangan. Nauzubillah. Itu kalau ada anak Bu, kenal Loli Bu, kenal Loli. Kenal di mana? TikTok Bu ya. Kalau kita punya anak Bu, ya Allah, nauzubillah Bu, sampai sama orang tuanya marah, orang tuanya dimaki-maki kayak gitu, nauzubillah. Emang itu lo keluar dari mulut goa? Ya Bu ya. Bagaimanapun anak Bu sama orang tua keluar dari mana Bu? Dari rahim ibunya. Jangan pernah sakiti orang tua kita. Kata Al-Quran apa Bu? Wala taqul lahuma uffin. Jangan pernah engkau berkata saja Bu sama orang tua. Udah datang sama Allah, sampai lagi dimaki-maki. Ada orang tua ibu datang ke rumah, no, ya Allah, gua masa udah nggak punya beras, gitu umpamanya ya. Lah, nya nggak mau bilang, saya kirimin 2 karung. Ada anak begitu. Ya, kali gitu mah susah. Sini no, gua nyelang duit apa no, 100.000 buat makan besok, nggak punya beras. Apa kata anak? Nih nya, saya kasih nih. Tapi nya minjemnya. Masya Allah. Emang dulu lu netek minjem sama malu kan gitu Bu ya? Jangan Bu. Kita punya ya Allah itu kunci surga buat kita, kunci surga buat anak. Kebutuhan orang tua kita ada beri. Insya Allah dari mulut orang tua doanya mustajab. Ya. Pulang maulid hatinya baik, pulang maulid sama kanan kiri baik, pulang maulid sama jamaah atau majelis talim baik, punya salah buru-buru minta maaf. Ingat Bu, kalau nggak minta buru-buru ntar Israel datang gitu Bu. Lah Israel kan Bu kalau nggak datang pagi ya sore, kalau nggak sore ya malam, kalau nggak malam ya subuh. Kemarin Bu, saya ceramah di CBL. Ya dari cerita begini Bu. Orang CBL kan muara apa namanya itu? Muara Bakti ya. Itu di musola Bu, maulidnya di musola. Ada ustazahnya di sini duduk. Itu ayam kabur-kaburan masuk ke dalam musola. Buak gitu. Rupanya Israel datang itu Bu. Nah ayam mah tahu. Ada ayam nggak sih? Ada ayam nggak? Ya. Kalau ayam ngamuk. Jadi ayam itu Bu lari-lari kabuk apa yang masuk ke dalam musola. Terus apa? Ustazahnya kaget, mati di situ. Datang masuk ke musola mau nyambut dia. Lah ayam ngelihat Bu ya. Lah takut dia kabur-kaburan. Sini ada kira-kira begitu mau. Ya. Ya artinya ibu sekalian, Israel kagak pagi,
kagak siang, kagak malam. Kadang-kadang ada orang tidur dibangunin, babalo bangun. Nah, udah kaku. Iya Bu ya. Itu udah disebut Israel. Makanya pulang dari maulid yang hatinya masih busuk, yang hatinya masih kotor, yang masih marah sama orang, buru-buru minta maaf, maafin gua. Iya Bu ya. Jangan dibiarin. Takut besok Israel apa? Tadi amalannya apa Bu? 1, sholawat nariyah. Habis sholat berapa kali? 11. Yang kedua amalannya apa tadi? Allahumma rzuqni makhraja. Berapa kali setiap habis sholat sujud terakhir? 11. Yang ketiga amalannya baca doa minta cahaya. Allahumma ja'al fi qalbi nur. Mari sama-sama ibu sekalian kita baca suratul Fatihah ya. Mudah-mudahan kita semua Allah kasih panjang umur, sehat walafiat, rezekinya banyak, biar bisa segera nyabah ke Mekah dan Madinah. Anaknya soleh dan soleha, keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, dan insya Allah tahun depan kita masih Allah pertemukan dengan bulan Rabiul Awwal. Ala hadiniya al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum saya akhiri Bu, mari sama-sama kita bertasbih Bu ya. Biar apa yang kita dosa Allah bersihkan. Subhanallah wa la ilaha wallahu akbar wa la haula illa billah. Satu kali lagi Bu. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Terima kasih Bu sekalian. Alhamdulillah Bu. Kalau pengen tahu ceramah hari ini, Ibu buka YouTube, Bu klik tulis nama saya Nur Anwar Ani. Termasuk YouTube. Atau yang suka buka TikTok, TikTok saya Ajinung, A-D-J-I-E Nung, A-D-J-I-E Nung, Ajinung. Ya. Nanti kita ketemu di TikTok Bu ya. Terima kasih Ibu sekalian. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Jangan lupa tuh amalan 3 kali. Tahun depan kalau panjang umur datang lagi, saya kasih amalan lagi. Ya Bu ya. Mohon Ibu sekalian. Insya Allah saya akan berangkat umroh tanggal 10 November. Mohon doanya Bu ya. Baru ada 27 jamaah. Masih ada sisa 8 orang lagi. Kalau mengikut tunjuk tangan. Tunjuk tangan nggak bayar Bu, unjuk aja ya Bu ya. Insya Allah mudah-mudahan doanya Bu. Mari baca Fatihah biar saya booking 35 seat biar Allah sempurnakan kekurangannya. Biar kapan-kapan ibu-ibu, bapak-bapak kebagian bisa datang ke Madinah. Pokoknya datang aja ke rumah saya sama Ibu Hajah. Anterin Bu ya. Mari baca Fatihah lagi ala ini Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih Ibu sekalian. Mohon maaf sekali lagi ya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.